Baik sahabat Doski, masih di 107,8 FM radionya anak berprestasi, masih bareng sama Villa ya di 107,8 FM radionya anak berprestasi. Dan di jam 10 sekarang ini sampai jam 11 siang nanti Villa akan ada di program informasi sekolah, program rutin kita di hari Selasa. Dan alhamdulillahnya nih sahabat Doski, tamu kita hari ini sudah hadir di studio radio Doskici. Tapi seperti biasa sebelum Villa memulai berbincang-bincang, Villa akan memperkenalkan dulu ya siapa tamu atau narasumber kita yang sudah bersedia hadir di radio Doskici hari ini, yang bertemakan mengenai ekskul keputrian yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Siti Nurasya SPD yang merupakan pembina ekskul keputrian di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Bila langsung sapa aja ya Ibu Sitinya. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Villa. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, Mbak Villa juga sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya Ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Villa mau langsung nanya-nanya aja nih Bu sekitar seputar ekskul keputrian ya Bu ya. Silakan. Baik, boleh Ibu jelaskan secara singkat ekskul keputrian itu apa sih Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menjelaskan ekskul keputrian yaitu ekskul yang diperuntukkan bagi siswa putri kelas 10 yang dilaksanakan pada saat siswa putra sholat Jumat. Jadi mengisi kegiatan siswa putri di saat siswa putra sholat Jumat, begitu. Baik, jadi ekskul ini itu memang dilaksanakan setiap hari Jumat ya Ibu ya. Betul. Setiap hari Jumat ketika para peserta didik yang laki-laki sholat Jumat, dan untuk putri-putrinya, untuk para peserta didik yang perempuan ini melakukan ekskul keputrian ya Ibu ya. Betul. Baik, berarti itu berapa lama Ibu untuk ekskul ini? Ya, waktunya dari pukul 12 sampai 12.30. Oh, berarti 30 menit ya Ibu ya. Tetapi kadang-kadang tergantung materi atau prakarya apa yang dikerjakan, kadang-kadang juga lebih dari 30 menit. 50 ya, betul. Oke, jadi di jam 12 sampai jam 12.30 ya. Cuman tergantung dari materi yang diberikan dan juga prakaryanya gitu ya Bu. Jadi bisa lebih dari 30 menit. Baik. Betul. Maksud dan tujuan dengan adanya ekskul keputrian ini apa aja Bu? Ya, yang pertama agar siswa putri memahami jati dirinya atau kodratnya sebagai perempuan. Baik. Iya, kemudian yang kedua agar siswa putri menjaga dirinya ya dari pelecehan seksual, dari kekerasan seksual yang sekarang ini makin merajalela begitu ya. Jadi ketika anak putri sudah tahu jati dirinya, sudah tahu kondisi badannya sebagai wanita, maka dia bisa menjaga dirinya gitu. Kemudian juga yang ketiga agar siswa putri berakhlakul karimah. Nah, ini kan kita memberikan materi-materi tentang akhlak seorang muslimah itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah agar siswa putri memiliki keterampilan sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang ibu yang nantinya bisa dipraktikkan ketika dia berumah tangga, atau ketika misalnya tidak bisa bekerja di luar tapi di rumah, dia bisa mempraktikkan itu sebagai ladang untuk mencari uang lah gitu. Baik. Iya. Jadi itu adalah maksud dan juga tujuannya ya Ibu ya. Iya, betul. Jelas memahami sebagai kodratnya sebagai seorang perempuan, juga mencari jati dirinya ya agar terhindar dari pelecehan seksual yang dimana memang sekarang luar biasa sekali ya Ibu ya, nggak di mana-mana memang ya. Dan untuk juga menjaga akhlakul karimah serta memiliki keterampilan. Berarti mereka itu praktek juga ya, seperti yang tadi Ibu bilang ada prakarya ya Bu ya. Iya, betul. Itu contohnya itu seperti apa Bu? Jadi ini program kerja kami tuh dibagi per minggu ya. Jadi minggu pertama itu materi, penyajian materi, kemudian minggu kedua praktik prakarya. Baik. Kemudian minggu ketiga materi lagi, dan minggu keempat itu praktik memasak. Oke, jadi ada prakarya, ada masak juga ya Ibu ya. Itu masakannya itu dimakan sendiri atau nanti dibagi-bagi atau dijual?
kita kan dibagi dalam kelompok. Nah, jadi ya dimasak dalam kelompok itu, kemudian setelah jadi dimakan rame-rame. Oh gitu, wah seru banget ini ya keputriannya, karena di sekolah Villa kan juga ada keputrian ya Bu ya. Kayaknya di setiap sekolah juga ada ya. Cuman hanya memberikan materi aja gitu loh, nggak ada praktek-praktek seperti yang tadi Ibu jelaskan itu, program-program ya. Wah luar biasa sekali ini ya. Jadi memang benar-benar bukan hanya materi tapi prakteknya juga didapatkan oleh mereka ya, Masya Allah. Baik sahabat Doski, masih berlanjut nih ya Villa ngobrol bareng dengan Ibu Siti, dan Villa juga membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat Doski semua bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Baik sahabat Doski, masih bersama Villa dan juga Ibu Siti ya dalam program Informasi Sekolah. Dan Villa ingatkan kembali untuk sahabat Doski, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Siti mengenai ekskul keputrian, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086 ya. Baik Ibu, Villa lanjutkan kembali ya Bu ya, untuk menanyakan mengenai ekskul keputrian ini. Baik, apa saja program-program kegiatan dalam ekskul keputrian Bu? Silakan. Seperti tadi saya sebutkan bahwa minggu pertama itu materi. Nah, ini materinya karena dilaksanakan 1 bulan itu 2 kali, maka lebih banyak. Yang diberikan adalah materi organisasi wanita di dunia dan Indonesia. Ini tujuannya adalah supaya anak-anak perempuan ini bisa lebih semangat ya, bahwa mereka itu tidak hanya diam saja, tetapi juga bisa mengeksplorasi kemampuannya. Kemudian materi yang kedua itu reproduksi wanita. Ini tujuannya agar siswa putri ini tahu mengenai kondisi badannya yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjaganya. Kemudian ada juga materi pakaian muslimah. Nah, ini supaya dia bisa berpakaian secara islami itu seperti apa. Kemudian kedudukan wanita dalam Islam. Nah, ini juga supaya anak-anak putri ini bisa bangga lah sebagai muslimah begitu. Kemudian ada juga materi seksual harassment, yaitu kekerasan seksual. Nah, ini diberikan oleh dokter dari puskesmas. Kemudian ada mental health atau kesehatan mental, ini dari psikolog ya. Kemudian ada juga wanita-wanita dalam Al-Quran, pergaulan bebas remaja dan akibat pergaulan bebas remaja begitu. Kemudian untuk praktek prakaryanya adalah membuat aksesoris. Yang sudah dilakukan adalah membuat gelang rajut dari benang dan dari manik-manik gitu. Itu mereka sangat suka. Kemudian menghias boneka, membuat bando karakter, membuat kartu ucapan, membuat bunga dari sedotan atau botol bekas, dan menghias cupcake gitu. Wah, seru banget ya. Iya. Nah, untuk memasaknya ini masakan-masakan yang simple, yang sedang viral gitu ya, seperti Korean food, Japanese food gitu, dan Indonesian food gitu, yang simple karena waktu kita Iya, kalau masaknya lebih lama ya. Iya, betul gitu. Oke, jadi itu adalah program-program yang ada dalam ekskul keputrian ini ya. Wah, ini kalau misalkan Villa masih sekolah kayaknya pengen banget ikutan nih ya. Boleh dilihat kalau itu ya. Ini seru banget karena materinya juga luar biasa ya Bu ya. Ini tentang yang lagi booming juga, dan juga tentang keislaman juga gitu ya. Jadi bukan hanya tentang materi umum bener, tapi ini juga mencakup semuanya. Terus juga prakarya. Ini kayaknya seru banget nih ya kalau yang prakarya ini ya Bu ya. Dengan membuat aksesoris gelang, menghias boneka, terus juga dengan masih banyak lagi gitu ya. Menghias cupcake dan juga lain-lain ya. Udah dihias dimakan sendiri lagi ya gitu. Sendiri betul. Tapi mereka sayang Bu katanya untuk dimakan gitu, dan
aja iya. Jadi mereka juga sayang-sayang untuk Iya. memakannya. Terus juga untuk masakan ini makanan-makanan yang lagi booming juga Betul, kayak Korea, Jepang dan juga Iya, Indonesia ya Bu Iya. ya. Ini biasanya kalau masak ini durasinya itu bisa lebih dari 30 menit kan ya Bu? Iya, Paling lama lebih, itu berapa? betul. 1 jam kah atau gimana? Ya 45 menit kita sudah harus selesai. Oh, 45 karena menit, anak-anak laki-laki sudah selesai sholat. Sudah selesai gitu. sholat ya Bu ya. Baik, jadi 45 kayak master chef ya Bu Iya ya. betul. Ada waktunya gitu, 45 menit sudah harus selesai ya. Baik, itu adalah program-programnya. Iya, Masya Allah seru-seru banget. Terus untuk narasumber-narasumber yang dihadirkan dalam setiap kegiatan Ekskul Keputrian ini dari mana saja Ibu? Iya. Yang pertama Wakasis yaitu Baik. Ibu Ira Khairani, ya. Kemudian pembina Ekskul Keputrian saya sendiri. Baik. Biasanya saya itu sebagai ban serap juga. Oke. Jadi kalau kita sudah rencanakan narasumbernya siapa, kemudian tidak datang, Iya. nah saya jadi ban serap. begitu. Baik. Kemudian ibu guru Ismuba untuk masalah keislamannya. Baik. Kemudian dari Nasihatul Aisyah juga kita bekerja sama. Baik. Ada beberapa yang sudah kita undang. Kemudian dokter dari Kecamatan Kebayoran Lama. Ini tentang kekerasan seksual tadi. Jadi di situ dipaparkan data-data anak-anak yang masih sekolah sudah hamil, misalnya itu anak-anak semua merinding ya Iya. mendengarkan itu dan Baik. kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu. Jadi mereka lebih menjaga diri. Gitu. Baik. Kemudian juga psikolog dari UHAMKA juga pernah kami undang untuk mengisi materi mental health atau kesehatan mental gitu. Kemudian ada juga kalau kebetulan ada mahasiswa PAI yang PPL juga kami berikan waktu untuk mengisi begitu. Baik, jadi ini dari Wakasinya, dari pembinanya juga dan guru-guru Ismuba serta ada juga dari Nasihatul Aisyah ya Iya, Ibu ya betul. dan mendatangkan langsung dokter dari Kecamatan Kebayoran Lama dan juga psikolog dari UHAMKA. Iya, betul. Dari UHAMKA ya Ibu ya dan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lagi PPL juga Iya. diperbolehkan untuk memberikan materi ya Bu. Jadi ini bukan hanya dari guru-gurunya tapi dari luar pun mendatangkan ya Ibu ya. Iya, betul. Kayaknya nih aku jarang banget nih ya. Atau mungkin zaman Villa aja kali ya, zamannya cuma guru-guru. Iya. Kalau Villa tuh emang zamannya guru-guru agama, Iya. terus juga guru BK yang mengisi untuk iya, betul. kegiatan keputrian ini. Tapi ini luar biasa dari dokter dan juga psikolog ini tuh juga hadir ya Bu ya Iya. untuk karena mengisi anak-anak keputrian. kan mungkin bosan ya dengan Iya. guru-guru mereka yang sudah ada begitu. Iya. Jadi kami datangkan dari luar supaya lebih datanya lebih akurat, Benar. kemudian penyampaiannya juga mungkin lebih mendalam dan anak-anak lebih antusias. Benar. Jadi anak-anak juga jadi lebih tahu ya Bu ya. Karena kan kadang kan kita juga memberitahu mengenai kekerasan seksual tapi udah dikasih contoh tapi mungkin mereka kayak nggak ngelihat Iya, langsung gitu ya Bu ya betul, dari betul. orang yang benar-benar Iya. mengobati gitu ya Betul, Bu ya. betul. Masya Allah. Baik. Apa saja nih Bu yang sudah diperoleh oleh peserta didik dengan adanya Ekskul Keputrian ini? Ya, yang pertama mungkin dari segi materi mereka sudah paham ya Baik. Mengenai dirinya, kemudian bagaimana cara mengatasi apabila di jalan ada gangguan begitu. Kemudian juga dari segi prakarya mereka sudah bisa membuat aksesori sendiri, tidak usah beli begitu, Baik. atau bahkan mungkin bisa menjual gitu. Benar. Kemudian prakarya yang lain seperti bunga itu bisa dibuat di rumah untuk hiasan di rumah atau di kamarnya begitu. Baik, jadi dari materi, dari prakarya mereka udah dapet ya Bu ya. Betul. Prakteknya juga bisa dijualkan, bisa dijadikan aksesoris juga untuk diri dia sendiri gitu ya. Dan juga pajangan untuk di rumahnya gitu ya Bu ya. Dan mungkin untuk yang memasak dia bisa sendiri mengolah apa yang dia inginkan gitu. Bener, karena kan banyak juga biasanya nih perempuan-perempuan nih banyak yang belum bisa masak, terutama Iya. Villa gitu ya. Salah satunya Villa dan dari sini mereka bisa belajar masak gitu ya Iya, Bu ya, betul. makanan-makanan yang mungkin mereka sukai juga gitu ya. Baik sahabat Doski, masih berlanjut Villa ngobrol sama Ibu Siti. Jadi untuk sahabat Doski semua jangan kemana-mana dulu ya.
Baik sahabat Doski, masih bersama Villa dan juga Ibu Siti. Baik Ibu Siti, ini adalah segmen terakhir kita nih ya, ngobrol-ngobrol sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, itu sesi tanya jawab bersama dengan sahabat Doski ya. Baik, mungkin Villa mau langsung nanya aja nih Bu nih. Untuk kendala-kendala yang dialami selama kegiatan ekskul keputrian ini apa saja Ibu? Silakan. Ya, yang pertama adalah ruangan yang tidak memadai untuk 4 kelas. Itu kan disatukan ya, siswa putri 4 kelas itu disatukan dalam ruangan 1 kelas, itu tidak bisa gitu, tidak memadai. Jadi kalau untuk materi memang kan kita narasumbernya 1. Jadi memang harus 1 ruangan. Kalau untuk praktik kita bisa di kelas masing-masing. Tapi kendalanya ya saya harus bolak-balik gitu kan. Iya. Iya, kemudian kalau di aula kan dipakai untuk sholat Jumat, itu yang tidak bisa. Jadi mungkin kalau di hari lain mungkin bisa seperti itu. Ya, jadi kita pilih-pilih lah materi yang diberikan dari narasumber luar, itu baru kita pakai aula. Gitu. Waktunya di pagi hari dari jam 8 sampai jam 10 supaya tidak mengganggu sholat Jumat. Ya, baik. Nah, untuk materi yang biasa ya kita di dalam kelas, kemudian ngampar di bawah gitu kan, kursinya semua dikebelakangin gitu. Cuma untuk di foto kan kayaknya kurang itu ya, kurang bagus, kurang estetis gitu. Gitu. Yang kedua adalah waktu yang sempit. Ya, 30 menit itu kadang-kadang narasumber tuh hanya menyampaikan materi saja, kemudian feedbacknya kurang gitu. Jadi anak-anak kurang leluasa untuk bertanya, untuk sharing gitu, karena waktu itu tadi. Karena waktunya ya Bu ya. Betul. Jadi anak-anak tidak bisa mengeksplor semua pertanyaan dan unek-uneknya begitu. Apalagi kalau untuk yang praktik memasak, itu juga sama. Jadi belum selesai sudah anak-anak laki-laki sudah di depan pintu gitu ya. Jadi itu kita terburu-buru di situ gitu. Jadi untuk kendalanya ini 1 ruangan ya Bu ya, ruangan yang kurang memadai ya, apalagi kalau misalkan lagi digabung materinya, dan juga waktu yang agak mepet dan juga sempit karena 30 menit. Kadang anak-anaknya kan juga ngumpul dulu. Iya, itu susah ya, juga tuh. Jadi saya gubrak-gubrak anak-anak itu susah gitu. Karena kan mereka kan dari kelas-kelas yang berbeda gitu ya Bu ya, digabungkan dulu itu juga butuh waktu. Terus narasumber memberikan materi kan kita juga kadang nggak tahu ya materinya berapa lama gitu yang mereka berikan gitu kan. Jadi anak-anak juga ketika mau nanya waktunya udah habis gitu ya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya agak sedikit kurang ya Bu ya. Jadi untuk kendalanya ruangan dan juga waktu ya Bu. Baik. Ya, tapi alhamdulillah sekarang SMA kan punya rooftop ya di atas. Oh iya, benar. Ya, jadi untuk minggu depan, untuk Jumat depan saya akan gunakan di sana di rooftop supaya ya Bu ya. Cuma untuk memasak mungkin kan nggak bisa. Khawatir. Gotong-gotong alat ya Bu ya. Gitu. Jadi jadi mungkin untuk materi itunya berarti di lantai atas ya, di rooftop ya untuk materi-materinya ya. Baik. Harapan Ibu nih Bu untuk para peserta didik dengan adanya ekskul keputrian ini apa saja Bu? Ya, harapan saya agar siswa putri ini bisa memahami materi yang diberikan oleh narasumber, kemudian bisa mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Misalnya cara berpakaiannya, sekarang mungkin sudah mengerti. Menjaga dirinya bagaimana, yaitu dipraktekkan gitu. Kemudian untuk yang praktik prakarya itu bisa dilaksanakan di rumah sebagai bekal nanti sebagai seorang ibu, bisa untuk menghias rumahnya gitu. Untuk memasak juga seperti itu, bisa membuat masakan sendiri di rumah gitu. Baik. Jadi apa yang mereka pelajari di ekskul keputrian ini dapat mereka praktekkan juga ke diri mereka sendiri ya dalam kehidupan nyatanya mereka gitu ya. Baik, amin. Baik, terima kasih banyak Ibu, kita sudah selesai nih ya Bu ya sesi tanya jawabnya. Sekarang gantian untuk sahabat Doski yang bertanya nih ya. Jadi untuk sahabat Doski semua, Villa masih nunggu nih ya, bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086.
Baik sahabat Doski, masih bersama Villa dan juga Ibu Siti. Baik Ibu Siti, sebelum Villa izin untuk menutupnya nih ya Bu ya, karena waktunya masih ada sedikit, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan kembali Bu? Silakan. Iya, kepada anak-anak siswa putri SMA Muhammadiyah 18, Ibu berharap agar ketika waktunya untuk ekskul keputrian itu harus semangat ya, karena ini adalah untuk bekal kalian, tidak hanya sekarang tapi juga nanti di masa mendatang ketika kalian semua menjadi seorang ibu begitu ya. Jadi jangan malas-malas ya, jangan memang ini kan waktunya untuk tidur ya. Iya, jadi kadang-kadang anak-anak udah lelah mungkin ya, jadi kadang agak malas gitu. Jadi Ibu harapkan lebih semangat lagi untuk mengikuti ekskul ini begitu. Baik, itu saja Ibu. Ya itu saja. Nah mungkin untuk yang di luar, yang siswa-siswa SMP baik di Muhammadiyah maupun di luar, Ibu harapkan untuk bisa bergabung dengan SMA Muhammadiyah 18 agar bisa mengikuti ekskul keputrian yang seru ini. Benar, luar biasa loh nih ya sahabat Doski. Jadi untuk sahabat Doski semua nih yang lagi nyari SMA, boleh banget langsung aja daftar ke SMA Muhammadiyah 18 Jakarta, karena ini ekskul keputrian ini sangat luar biasa asik ya, dari materinya, dari prakaryanya dan juga masak-memasaknya ya. Luar biasa. Jadi untuk sahabat Doski semua bisa belajar, khususnya untuk para perempuan ya Ibu ya. Untuk para perempuan bisa belajar dari hal-hal yang prakarya, masak yang mungkin nggak bisa masak jadi bisa masak nanti kan ya. Betul. Oke, baik, itu saja Ibu. Iya, itu baik. Saja. Sekarang Villa izin untuk menutupnya ya Bu ya. Silahkan. Baik sahabat Doski, sudah 1 jam Villa berbincang dalam program informasi sekolah bersama dengan Ibu Siti. Waktunya Villa pamit, tapi sebelum Villa pamit, Villa mau berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Siti. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Doski hari ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Villa juga mau berterima kasih kepada sahabat Doski semua. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8 malam. Jadi untuk sahabat Doski bisa mendengarkan ulang di www.doskici.com/live atau di www.radioonline.co.id/doskici ya. Informasi sekolah hadir setiap hari Selasa di jam 10 sampai dengan jam 11 siang dengan narasumber yang luar biasa. Besok libur dulu karena cuti bersama ya, nyoblos. Jadi untuk sahabat Doski semua, jangan lupa untuk nyoblos besok di TPS ya, di TPS dekat rumahnya masing-masing. Jangan golput pokoknya ya, dan jangan lupa juga dicek dulu ya Bu ya. Iya. Dibuka dulu kertasnya di depan panitia KPPS ya, biar tidak ada kecurangan. Jadi untuk sahabat Doski semua jangan golput besok, dan semoga diberikan kesehatan untuk nyoblos ya. Amin ya rabbal alamin. Hari Kamis insya Allah ketemu lagi sama Villa di jam 9 sampai dengan jam 11 di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Villa pamit, Ibu Siti juga pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.